pagi, Bu. Ada yang bisa Ivan bantu, Bu? Sudah, Nak. Kue-kue ini sudah siap untuk dibawa kok. Tinggal Ivan titip di warung Mak Siti. Maaf ya, Bu. Ivan tidak bisa membantu menyiapkan kuenya. Oh ya, Bu. Bagaimana kalau Ivan bawa sebagian kuenya ke sekolah? Ivan akan menawarkan ke teman-teman. Pasti mereka suka. Boleh kan, Bu? Apa kamu nggak malu, Pan, bawa kue-kue ini ke sekolah? Untuk apa malu, Bu? Toh Ivan kan tidak merugikan orang lain. Baiklah, jika kamu mau, yuk kita siapkan jajanannya. Ivan pamit ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum, Bu. Pada masa ini, penanaman nilai dan karakter kewirausahaan lebih mudah untuk dilakukan dan diterapkan, mengingat usia sekolah adalah masa di mana terjadinya pembentukan karakter. Menurut Bapak sendiri, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Nah, kalau kita lihat dari etimologinya, kewirausahaan itu terdiri dua kata, wira dan usaha. Jadi kalau kita ambil literalnya, wira itu kan satu keberanian, ya, untuk memulai satu kegiatan untuk mendapatkan apa yang kita ingin capai. Jadi tentu yang apa yang ingin kita capai itu adalah kebutuhan-kebutuhan dalam hidup ini. Kegiatan yang kita mencoba membangkitkan, mencari peluang untuk anak-anak saya, sehingganya nanti peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan setelah mereka keluar dari sekolah ini. Salah satu contoh seperti yang kita lihat di belakang ini, yang ada ini, itu adalah memang memanfaatkan hal-hal yang rasanya menurut orang umum itu tidak dipakai, itu kita coba memanfaatkannya. Jadi di dalam hal ini kita mencoba mengkondisikan anak-anak kita melalui kawan-kawan saya guru untuk mencoba memberikan pemahaman-pemahaman apa yang harus mereka perbuat. Dalam artian kewirausahaan itu adalah semacam usaha untuk membangkitkan, mencari ide-ide, mencari peluang-peluang yang bisa kita perbuat untuk kehidupan ke depannya. Selanjutnya, bagaimana sih strategi untuk menerapkan konsep kewirausahaan di sekolah? Baik, jadi menurut David McLean, itu negara ini baru bisa makmur jika 2% dari penduduknya itu berwirausaha. Nah, pendidikan sebagai suatu upaya untuk menumbuh kembangkan semua potensi peserta didik, maka haruslah dia memfasilitasi semua peserta didiknya agar tumbuh dan berkembang untuk mampu berwirausaha. Oleh karena itu, SMA pun perlu diberikan pendidikan kewirausahaan. Dan secara teori katanya bisa digabungkan dengan terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Tetapi akan lebih spesifik lagi, kita akan undang semua pelaku-pelaku entrepreneur, pelaku-pelaku wirausaha untuk masuk ke sekolah. Itu akan lebih baik lagi, ya.
Mereka akan menjelaskan secara detail bagaimana mereka memulai sebuah usaha dan sikap yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Inilah yang akan kita kembangkan. Nah, tentu bisa juga nanti kegiatan pendidikan kewirausahaan itu masuk pada kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi kita berikan space waktu tersendiri untuk para siswa kita mengembangkan kewirausahanya tadi. Tapi paling tidak kepala sekolah bersama majelis guru akan memberikan fasilitas yang memungkinkan para wirausahawan itu menularkan keterampilannya kepada para siswa. Dari awal tahun kita buat program itu adalah semacam bentuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler bisa saja dalam bentuk sinema, bisa saja dalam bentuk olahraga, bisa jadi di dalam bentuk kegiatan pembuatan kue-kue dan segala macamnya. Nah, kue-kue yang dibuat oleh salah satu kue-kue yang dibuat oleh anak-anak, oleh siswa saya itu diperjualbelikan dengan kawan-kawannya. Itu setidaknya sekarang mereka sudah berpikir. Apalagi sekarang kan kita tahu kita masuk pada era MEA ya, di mana era MEA ini kan menunjukkan persaingan yang sangat ketat antar negara, bukan hanya antar siswa di dalam negaranya, di dalam kabupaten, provinsi, ya, tetapi sudah ke mancanegara. Nah, persaingan ini nanti harus disiapkan dengan satu dukungan lain yang kita sebut dengan sertifikasi yang menunjukkan kemampuan apa sih yang dimiliki oleh tamatan SMA ini yang berhubungan dengan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kami sebagai kaum intelektual dan berpendidikan sudah sepatutnya menggali segala potensi diri yang ada dan daya kreasi kami untuk menghadapi gejolak kepungan industri apalagi MEA pada saat ini. Melalui kegiatan ini, kami lebih merasa seperti banyak mendapatkan manfaat dan dapat mengapresiasikan dan menyalurkan bakat-bakat yang kami punya untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi. Mengasah kerajinan kita, kemampuan kita dalam menciptakan sesuatu hal yang baru, terutama dalam bidang kerajinan. Dan kami di sini juga dapat menggunakan bahan-bahan yang tidak berguna, sehingga menjadi bahan-bahan yang berguna dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Maka dari itu kami mengolah kulit pisang menjadi salah satu bahan olahan makanan, yaitu nugget kulit pisang. Kulit jeruk yang tidak bermanfaat bagi orang banyak dengan inovatif yang kami miliki, kami olah menjadi bahan yang berguna, menjadi bahan yang dapat dikonsumsi kembali dalam bidang kuliner yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Mungkin setelah tamat SMA nanti kami bisa berwirausaha dengan produk yang kami buat. Setelah mereka keluar dari sini, mereka tidak akan merasa canggung lagi untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Dalam kegiatan pembelajaran, terjadi proses pengembangan kemampuan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Proses pembelajaran pada pendidikan kewirausahaan meliputi aspek rekayasa, pengolahan, budidaya, dan kerajinan. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kewirausahaan yang dapat dibimbing, diarahkan, dan dibina secara berkelanjutan. Nilai-nilai perilaku tersebut seperti peka terhadap peluang usaha, pemanfaatan lingkungan, dan peluang pasar. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya terkait langsung pada aspek ekonomi, tetapi juga mendidik para siswa untuk memiliki jiwa kerjasama, teliti, sabar, dan tidak mudah menyerah. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan melalui berbagai program ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Ada beberapa program ekstrakurikuler yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan. Sebagai contoh, di SMA Negeri 2 Jambi, program ekstrakurikuler tersebut antara lain ekstrakurikuler sinematografi dan presenter, ekstrakurikuler bela diri karate, dan pencak silat. Sekarang
dari awalnya saja kita sudah mencoba mengkondisikan salah satu bentuk pembuatan film. Dan ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang bisa juga akan bersaing di dalam menghadapi persaingan global itu. Kenapa? Karena kita tahu tentu berarti kita tidak hanya sekedar diam begitu saja. Jadi kita juga harus menggali semua potensi yang kita punya dengan melalui diskusi-diskusi sesama guru, guru dengan siswa, dan sesama siswa. Kegiatan sinematografi merupakan salah satu bidang kegiatan yang diadakan di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Kegiatan ini mengajarkan banyak hal kepada peserta didik saya, terutama dalam mereka harus belajar berani mengambil sebuah keputusan. Di dalam kegiatan ini kami belajar untuk disiplin waktu, tidak mengkorupsi waktu, dan tentunya bisa memanfaatkan peluang. Saya diajarkan untuk pantang menyerah dan harus mengambil gambar yang baik dalam kondisi dan cuaca seperti apapun. Peluang itu akan kami tangkap menjadi sebuah produksi film. Karena di zaman era digital ini, produksi film sangat menjanjikan. Sehingga kami juga bisa menjadi bagian dari sebuah perubahan. Ada terbangun relevansi antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan dan peluang perubahan yang ada di masyarakat. Mengambil gambar, melakukan editing, menulis naskah, maupun dengan hal-hal sekecil apapun di sinematografi adalah salah satu bentuk kerjasama, kolaborasi bersama antara kru yang ada di sebuah produksi. Di sini saya sebagai alumni SMA Negeri 2 Kota Jambi sangat senang sekali bisa memberikan kontribusi saya. Kebetulan juga saya merupakan seorang presenter dan juga saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik kelas saya. Kegiatan kewirausahaan lain yang dapat dikembangkan oleh siswa dan relatif sederhana adalah dalam bentuk pembuatan keripik, jajan, atau kuliner yang banyak diminati oleh peserta didik di sekitar sekolah dengan mempertimbangkan kemasan, rasa, dan harga jajanan tersebut. Pengelolaan kewirausahaan selain dilakukan di kelas dan sekolah dapat juga dilakukan di masyarakat. Pengelolaan kewirausahaan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat yang dapat menumbuhkan semangat berwirausaha, melakukan pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan hasil produk prakarya agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi seorang wirausahawan muda? Kiat-kiat untuk menjadi seorang wirausahawan muda. Pertama adalah mau belajar. Mau belajar artinya gini, belajar itu bukan hanya secara tekstual, kita baca buku di sekolah, membaca literatur, majalah, buku-buku pedoman dan sebagainya, tapi juga membaca tekstual oke, tapi membaca secara kontekstual, membaca alam, membaca gestur orang, membaca sikap, membaca kehidupan-kehidupan. Jadi kalau ada pepatah Minang mengatakan alam tak kembang jadi guru atau alam terkembang jadi guru, maka justru di alam inilah kita pelajaran yang sangat berharga. Artinya belajar adalah kunci pertama kita untuk mengetahui ada ilmu, kemudian kita aplikasikan menjadi manfaat gitu kan. Actionnya apa gitu kan, aksinya apa. Yang pertama ada belajar. Belajar tak pernah berhenti. Yang kedua adalah kiat kita untuk menjadi wirausaha muda adalah berani untuk berani bermimpi, kemudian menuangkan ide tadi menjadi produk-produk yang inovatif, kreatif. Misal begini, kita menemukan di sekitar rumah kita, sekitar lingkungan kita itu banyak limbah bambu. Kira-kira apa sih yang bisa kita berdayakan menjadi sesuatu yang tidak bernilai, menjadi nilai lebih? Artinya ada value-nya atau ada nilai atau manfaatnya. Kita jadikan mungkin gantungan kunci atau kerajinan. Beraksi, ada ide, ada gagasan, kita tuangkan, kita aplikasikan. Gitu. Kegiatan Expo Education ini dilaksanakan untuk mempelajari aspek pemasaran dalam kegiatan berwirausaha. Kegiatan Expo ini dapat dilakukan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan program yang telah direncanakan. Melalui Expo, siswa belajar mengimplementasikan pemasaran produk yang sudah mereka buat dan siswa belajar serta memanfaatkan peluang usaha yang ada.
Lagi main apa itu? Lagi main Facebook, Bu. Nah, daripada main Facebook, bisa dimanfaatkan. Manfaatkannya seperti apa, Bu? Pasar online. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut selain dilaksanakan dengan model konvensional, juga dikembangkan beberapa cara modern, di antaranya dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya dalam memasarkan produk secara online, melalui internet dan media sosial. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mempercepat implementasi program kewirausahaan di SMA dalam menghadapi persaingan global? Ya itu tadi, yang pertama para guru dan siswa harus mengenali betul wilayah ini. Apa potensi yang ada di wilayah ini yang dapat dibuat nilai tambahnya semakin baik sehingga nilai jualnya semakin tinggi. Nah, saya katakan tadi sebenarnya banyak sekali potensi yang diberikan oleh Tuhan di negeri ini, ya. Tapi bagaimana kita memberikan nilai tambah yang diberikan Tuhan itu, ya? Pembelajaran prakarya yang dilakukan di sekolah dapat diintegrasikan dengan karakter kewirausahaan. Karakter-karakter tersebut seperti belajar teliti, fokus pada usaha, dan melatih sabar. Sebuah produk prakarya akan bernilai tinggi jika dilandasi dengan semangat kewirausahaan tersebut. Bela diri merupakan salah satu aktivitas ekstrakurikuler yang dapat membangun semangat dan jiwa seorang siswa untuk memiliki karakter wirausahawan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler bela diri, peserta didik diajarkan cara bertahan dalam situasi yang sulit, berani mengambil keputusan, tangkas dalam bertindak, pantang menyerah, pantang putus asa, dan dapat membaca peluang untuk mengeksekusi suatu keputusan. Jadi arti kata sekarang itu memang kita harus juga ikut berpikir bagaimana mengkondisikan anak-anak kita ini supaya mereka tahu bahwasanya persaingan global itu akan ada untuk bagi mereka setelah menamatkan itu nanti. Nah, bentuknya dalam bentuk seperti apa? Kita akan mencoba mengundang orang-orang yang memang memahami kondisi hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk di sekolah ini. Kita datangkan narasumber, itu salah satunya. Dengan didatangkan narasumber, mereka akan mendapatkan tambahan ilmu. Tambahan ilmu yang didapatkan itu bisa jadi akan kita coba terapkan. Jangan bergantung dengan apa yang ada tanpa menggunakan yang paling mahal ini, ya. Otak yang dikasih Tuhan ini luar biasa nilainya. Bagaimana kita menggunakan ini? Tentu dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kemudian meningkatkan kompetensi inovasi kita, dan jangan lupa tentu meningkatkan kompetensi untuk membuat jaringan. Ini yang perlu kita lakukan. Saya kira begitu. Bro, gimana deh? Setelah aku pikir-pikir, kayaknya kita butuh seorang motivator deh. Untuk apa? Buat ini, ngedukung kita. Jadi beliau tuh bisa nasihatin kita gitu. Aku sih pernah dengar seorang pengusaha muda dari Jambi. Beliau juga pemilik Jakos. Dan beliau juga seorang penulis novel. Namanya siapa? Bang Berlian. Kita mengenal usaha muda kita yang ada di Kota Jambi, Bang Berlian Santosa. Tetap mau belajar, disiplin, pantang menyerah, fokus, totalitas, dan ya kalau jatuh ya bangkit lagi gitu loh. Ya standar. Tapi di lapanganlah yang menentukan kita eksis atau tidak. Kalau kalian punya diferensi yang berbeda, produk yang bagus dengan kerajaan ini, kalian bisa bahkan sampai keluar dari Jakarta, bisa juga kalian berpameran sampai ke luar negeri. Itu peluang-peluang yang sama. Bahkan uang bantuan itu ada. Jadi nanti setelah SMA, kalaupun nih sejelek-jeleknya tidak sampai ke bangku kuliah, kalian dengan passion yang ada, dengan bisnis yang kalian tekuni, kalian bisa setara dengan anak-anak yang kuliah sampai keluar dan sebagainya.
merupakan hal dominan yang perlu ditanamkan sejak dini, terutama bagi peserta didik. Harapan setelah menyelesaikan studi di SMA, walaupun tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan atau bekerja di perusahaan-perusahaan, peserta didik dapat mengembangkan usaha dengan bekal jiwa kewirausahaan yang telah diperoleh. Dengan kewirausahaan, diharapkan dapat menunjang perekonomian keluarga, bahkan lebih dari itu, dapat menjadi bekal hidup yang utama. Dengan memahami konsep dan strategi implementasi kewirausahaan, kita dapat meningkatkan motivasi berwirausaha sejak dini untuk peningkatan kualitas hidup di masa yang akan datang. Karena masa muda merupakan masa di mana kita harus berjuang untuk sukses dan menghabiskan jatah kegagalan kita.